Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya kita diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat thalabul ilmi. Salat dan salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru cintai dan Bu Guru sayangi karena Allah, Bu Guru alhamdulillah sangat berbahagia sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, walaupun kita masih dalam suasana seperti ini, di mana kita belajar jarak jauh, tapi tidak mengurangi rasa kasih sayang Bu Guru kepada teman-teman semua, rasa cinta Bu Guru kepada teman-teman semua. Walaupun kita tidak bertemu bertatap muka, tapi hati kita disatukan oleh Allah, sehingga kita bisa sama-sama saling mendoakan, dan kita semua berharap agar Allah segera mencabut musibah yang kita hadapi ini, dan kita kembali kepada kehidupan yang normal seperti sedia kala. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, teman-teman dimudahkan dalam belajar. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang Bu Guru cintai dan Bu Guru kasih, Bu Guru sayangi karena Allah, pembahasan kita kali ini tentang Allah, Tuhan semesta alam. Ya, teman-teman tahu kan bagaimana Allah itu menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hewan dan tumbuhan semuanya patuh kepada Allah. Ya, gunung dan matahari juga patuh kepada Allah. Allah itu Maharaja bagi semua makhluknya. Ya, teman-teman, seperti teman-teman ketahui, ketika kita melihat keindahan alam, ya seperti yang teman-teman lihat di belakang layar ini, itu bagaimana Allah begitu kuasanya, ya, begitu sangat maha perkasanya. Allah ciptakan bentangan langit, ya, indah sekali, ya, indah sekali pemandangan pada kesempatan kali ini, ya, Masya Allah, luar biasa. Takjub kita melihat keindahan alam yang ada di sekitar kita.
Ya, kalau yang tinggal di pegunungan ya akan tampak gunung tampak kebiruan menjulang tinggi ya. Terus udara sejuk dan segar di alam pegunungan. Allah yang mengatur dan menguasainya. Allah yang menguasai segalanya. Allah yang mengatur peredaran udara. Ya, Nak? Nah, kemudian teman-teman yang Bu Guru cintai dan Bu Guru sayangi karena Allah, di sini kita akan belajar salah satu Asmaul Husna yang bernama Al-Malik. Al-Malik. Nah, Allah itu Maha Raja. Ya. Jadi Allah itu Maha Raja, artinya Allah yang Maha merajai. Allah itu berkuasa atas semua makhluk. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Seperti tadi yang Bu Guru katakan, bagaimana seluruh makhluk di dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya pasrah kepada Allah. Karena Allah lah sang penciptanya. Allah lah sang pencipta seluruhnya. Dan kita sebagai makhluk Allah harus tunduk kepada semua hukum-hukum Allah. Nah, teman-teman, ya, bagaimana kita mengetahui bahwa ciptaan Allah itu memang sangat luar biasa, sangat indah dan sangat menakjubkan, ya, Nak? Jadi, ketika Allah memiliki nama Al-Malik, ya, Al-Malik itu yang tadi Bu Guru katakan adalah artinya merajai. Merajai berarti menguasai alam semesta. Al-Malik berarti Allah juga Maha Kuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Ya, tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Ya, sehebat apapun dia, setenar apapun dia, sekaya apapun dia, ya, segagah apapun dia, ya, tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah menguasai hari kiamat. Allah juga yang menciptakan surga dan neraka. Nah, hari kiamat saja Allah yang menguasai. Hari pembalasan, di mana semua amal-amal manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan Allah juga yang menciptakan surga dan neraka. Nah, teman-teman, anak Islam wajib menyembah Allah. Menyembah Allah dengan cara beribadah kepadanya. Misalnya teman-teman menjalankan sholat 5 waktu. Terus misalnya membaca Al-Quran, ya, patuh kepada ayah dan bunda, menjadi anak yang sholih dan sholihah, rajin belajar, ya, terus tidak berkata yang tidak baik, ya, terus suka membantu teman, ya kan, terus menolong orang tua, ya, itu termasuk, ya, kita beribadah kepada Allah, ya. Nah, orang yang tidak beribadah kepada Allah disebut takabur. Takabur itu artinya sombong, ya. Dan Allah tidak menyukai orang yang takabur. Allah tidak menyukai orang yang sombong, ya, karena memang, ya, akan Allah berikan tempat bagi orang yang sombong, ya. Tempatnya tentu teman-teman sudah tahu kan di mana tempatnya. Nah, itulah tempatnya, ya. Jadi kita juga harus menjaga diri kita dari sikap
takabur. Ya, tidak boleh ya nak mempunyai sifat takabur. Baik. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu dari Asmaul Husna, ya, Al-Malik ya. Nah, selanjutnya kita beralih kepada 2 kalimat syahadat. Nah, teman-teman mengerti kan apa yang tadi Bu Guru ceritakan ya? Mudah-mudahan ya apa yang Bu Guru jelaskan mengerti ya nak. Insya Allah ketika teman-teman memahami apa arti itu Al-Malik, ya kan? Tentu teman-teman tahu bahwa di sekitar kita ya, di sekitar kita, tempat tinggal kita sudah mengakui bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Malik, ya nak? Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat. Nah, teman-teman, di sini ketika teman-teman sholat, ya kan? Pasti teman-teman mengucapkan 2 kalimat syahadat kan? Ketika tahiyat akhir, ya nak ya? Nah, itu kalimat syahadat itu diucapkan setiap kali kita melaksanakan sholat sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan apa itu arti syahadat, ya nak? Syahadat itu adalah persaksian, ya. Syahadat ada 2 ya nak. Ingat, syahadat ada 2. 1, syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat Rasul. Pertama, ya, syahadat tauhid. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat tauhid adalah persaksian terhadap Allah, ya. Persaksian terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ya. Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Teman-teman pasti sudah hafal kan bunyi syahadat kan, yang biasa dibaca oleh teman-teman ketika sholat, ya. Bacanya bagaimana? Mau tahu bacanya? Baik, bacanya begini ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Teman-teman tahu kan maksud Bu Guru? Ya, tidak ada Tuhan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi teman-teman harus fasih mengucapkannya, ya. Makhraj hurufnya harus benar, ya kan? Nah, bacaan panjang pendeknya juga harus benar, ya, karena ini kita baca sampai nanti kita bawa terus kalimat ini, ya. Bagaimana kita bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya nak? Nah, paham ya? Bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini persaksian kita. Dan ini kita ucapkan saat kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ditambah lagi kalau kita mengerjakan sholat sunnah, kita bersaksi kepada Allah, ya. Nah, sekarang syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul adalah, nah sini ya, syahadat Rasul, persaksian terhadap
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Ya, bunyi syahadat Rasul sebagai berikut. Nah, teman-teman pasti sudah hafal, ya kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Artinya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tadi kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang kita bersaksi, hati kita bersaksi, lisan kita ucapkan bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya kan? Kita bersaksi kepada Allah, ya. Kita ucapkan ya syahadat itu ya nak, dengan pelan, ya kita hayati, ya kita renungi, ya kita sudah bersaksi, kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, ya dengan kita mengucapkan, melafazkan, ya lisan kita berkata, hati kita membenarkan, ya hati kita membenarkan, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya nah? Nah, di sini setelah kita bersaksi kepada Allah dan Rasulnya, ya, makna dua kalimat syahadat. Maknanya apa ya yang terkandung dalam dua kalimat syahadat itu? Ternyata ada maknanya. Nah, syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Syahadat adalah sumpah setia terhadap Allah dan Rasul-Nya. Syahadat pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid berarti kita bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Allah tempat kita beribadah, dan kita memanjatkan segala doa. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah disebut syirik. Syirik berarti menyekutukan Allah. Syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, sekarang syahadat kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul berarti kita bersumpah bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah. Arti Rasul adalah utusan Allah kepada manusia, kepada kita semua. Rasul membimbing manusia melaksanakan ajaran Allah. Rasul mengajak manusia ke jalan yang benar, patuh dan taat kepada Allah. Kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib melaksanakan ajarannya. Kita harus mengikuti segala perintah Rasul kepada kita. Ya, nak ya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Berarti tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman, itu adalah pembahasan kita tentang dua kalimat syahadat. Bisa dipahami ya, nak? Insya Allah. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai Al-Malik, kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini
teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah ya, dengan cara kita bersyukur kepada Allah ya. Teman-teman memiliki ayah bunda yang selalu setia menemani teman-teman semua di rumah dalam pembelajaran di sekolah ya nak. Dan teman-teman harus bersyukur juga, teman-teman diberikan kesehatan ya, diberikan tempat tinggal yang subhanallah ya kan, diberikan kesehatan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita syukuri ya. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kata Allah, ingat, azabku sangat pedih. Makanya ya, ketika kita melakukan sesuatu, kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan setelah selesai melakukan sesuatu, ucapkanlah Alhamdulillahirobbilalamin sebagai bentuk Allah sudah membantu kita. Dengan diberinya kita pahala oleh Allah, kita pun wajib bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik teman-teman, sekian dari Bu Guru ya nak, mungkin pertemuan kita kali ini ya. Bu Guru sapa teman-teman melalui YouTube. Nah teman-teman boleh deh kalau kata orang zaman sekarang, boleh like ya, atau komen, atau di subscribe ya nak. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita kali ini ya nak, teman-teman tambah semangat. Insya Allah kita akan bertemu dalam suasana yang berbeda nanti. Kita akan bertatap muka di sekolah ya, kita akan bertegur sapa, kita akan berjabat tangan ya nak ya. Mudah-mudahan semua akan indah pada waktunya ya nak. Nah teman-teman yang Bu Guru cintai dan Bu Guru sayangi karena Allah, kita saling mendoakan ya, saling mendoakan walaupun kita berjauhan, dan kita saling mendoakan, insya Allah kita akan disatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bu Guru Sholih dan Sholihah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya nak. Tetap berdoa kepada Allah, doakan ayah bunda ya, doakan ibu dan bapak guru di sekolah, juga doakan sesama teman yang lainnya ya nak ya. Tetap jaga protokol kesehatan di mana saja teman-teman berada. Pakai masker kalau mau keluar, cuci tangan jangan lupa ketika dari luar, pakai sabun, bawa hand sanitizer ketika berada di luar, dan ya makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak ya nak, makan buah, makan ikan ya nak. Terus jangan jajan sembarangan ya nak. Insya Allah ketika kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, Allah akan menjaga kita karena kita sudah taat ya dengan peraturan, dan kita kembalikan semua kepada Allah. Sudah ya nak, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca sama-sama, baca istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, ma'assalamah, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.